Raja kejam itu panggil ratusan hero dari dunia lain buat ngelawan kegelapan dan pasukan iblis yang super kuat. Tapi ada satu hero yang malah ditolak dan dibuang ke pelosok kerajaan. Nasib hero ini kayaknya suram banget. Tapi gimana ya kira-kira kalau dia ternyata punya kekuatan super tersembunyi yang baru nongol nanti? Ceritanya dimulai pas si hero dipanggil ke dunia ini sebagai kandidat nomor ke-98. Selamat datang hero Banaza di tanah magis Krayret. Sambut mereka, bingung. Banaza nanya, ini di mana sih? Gue ngapain dibawa ke sini? Si cewek yang ngomong tadi ngejelasin, ini tempat transit. Tugas lo nanti ngelawan kegelapan. Banaza yang heran ngeliatin cewek itu punya kekuatan malah ngeluarin unek-uneknya. Ada yang gak beres nih kayaknya. Katanya gue kandidat hero gede. Tapi kok kayak asisten ya? Cewek itu malah ngasih semangat. Lo gak tahu aja. Kekuatan tersembunyi ada di dalam diri lo. Ayo, kita jelajahi Krayret. Banaza yang bingung nanya balik. Emang ini negara apa sih? Soalnya di dunia gue gak ada negara kayak gini. Pas ngeliat keluar jendela, Banaza langsung melongo. Wah, keren banget. Gue belum pernah dengar negara kayak gini deh. Apa ini negara yang suka barteran sama dunia lain ya? Batin Banaza mikir. Kayaknya gue beneran di dunia lain deh. Cewek itu kemudian menjelaskan situasinya. Karena perang panjang melawan pasukan iblis, kerajaan mereka ambruk dan hancur parah. Makanya, mereka pengen banget nyembah dia. Kerajaan kita mutusin buat manggil pahlawan dari dunia lain. Para pahlawan itu berhasil ngalahin Raja Iblis dan ngusir pasukannya. Kata cewek itu. Dia bingung. Tapi apa nggak lebih gampang kalau mereka nyari pahlawan yang kuat dari negara mereka sendiri aja? Setelah ngobrol itu, dia dibawa masuk ke ruangan penuh penyihir yang lagi ngeliatin bola kristal. Cewek itu bilang kalau para pahlawan yang dipanggil dari dunia lain itu dapat berkah dari langit dan punya skill yang nggak bisa dipunyai orang lain. Dia kemudian nunjukin jalan ke arah kristal itu. Pas berdiri di depan kristal, kristal sihir itu bersinar dan nunjukin status kau. Kekuatannya jelek banget. Tenaga 9, pertahanan 8, kemampuan 6, kekuatan sihir 1, dan dia sama sekali nggak punya kekuatan supranatural. Cewek itu langsung kaget. Kamu nggak punya kekuatan kehidupan atau kekuatan supranatural lainnya? Ini cuma kemampuan rata-rata cowok dewasa biasa. Kamu nggak punya kemampuan spesial. Banaza ngakuin. Memang benar. Aku udah bilang aku cuma pedagang. Para penyihir yang ngeliatin mereka langsung menganggap ini kegagalan besar. Buang aja dia ke dunianya lagi. Kita harus cari pahlawan lain yang lebih cocok. Teriak mereka. Tapi masalahnya, portal pemindahan udah ditutup. Si cewek pelayan itu datang lagi dan ngasih tahu kalau ada pria legendaris yang mirip kayak dia. Bedanya, kekuatan sihir, energi, dan fisiknya di atas 999. Orang ini ngomong dengan penuh percaya diri bahwa dia ditadirkan buat nyelamatin dunia. Para warga langsung ngerubutin dia dan bilang, kamu pahlawan kita, tolong selamatkan kami. Raja pun mengumumkan kalau si pirang ini adalah pahlawan yang mereka cari. Semua orang langsung ngerayain dan ngeluain kau. Bingung. Banaza nanya ke cewek yang dia temuin tadi, emang pada ngapain sih? Aku gak diurusin sama sekali. Cewek itu cuma bilang kalau lagi pesta dan nawarin Banaza minum. Itu lagi dan nanya, kenapa aku masih di sini? Kamu inget aku kan? Aku kan udah terpilih. Cewek itu kaget lihat dia masih ada dan bilang, terus kenapa kamu masih di dunia ini? Portalnya udah ditutup. Makanya kamu gak bisa balik. Banaza pun ngerti kalau dia mungkin terjebak di dunia ini. Cewek itu yang namanya Vanessa shock dengar hal itu. Banaza kemudian ngadu ke Raja tentang masalah kepulangannya. Raja ngaku kalau mereka salah udah nggak ngembaliin Banaza ke dunianya dan memutuskan buat ngasingin Banaza dari negara mereka. Di dalam kereta, dia inget kata-kata Raja yang minta maaf dan nyuruh dia tinggal di hutan Delaves di sebelah utara. Di dunia barunya, dia dikasih izin khusus buat tinggal. Terus pas dia naik kereta ngobrol sama kusirnya, si kusir malah bilang, maaf, saya dilarang ngomong sama kamu. Dia bingung lah ya kan, dia kan penasaran. Terus ngerayu si kusir. Ayolah, ngobrol dikit napa. Akhirnya dia nanya si kusir siapa. Dan si kusir cuma jawab, ya ini kerjaan saya. Banaza kaget banget. Di dunia dia, enggak ada spesies yang lebih rendah dari manusia dan bisa diajak ngobrol. Soalnya, spesies lain biasanya dianggap budak. Si kusir ngeles. Kita bukan budak, tapi ini memang tugas saya. Di situ Banaza baru sadar. Oh iya, gue kan dari dunia lain. Lalu kita dibawa ngeliat kehidupan Banaza sebelum dipanggil ke dunia lain. Temannya nanya,
Ini semua bawaan loh. Mereka lagi di tempat pengiriman barang. Dan ada cowok yang bilang bisa ada tambahan 45 kotak tergantung negosiasi. Cowok itu nyuruh Banaza tunggu bentar sambil mereka siapin sarapan. Di dunia lama, orang-orang ngeliatin Banaza dengan tatapan heran. Mereka ngomongin, kenapa dia ngasih uang ke non-manusia? Mending dia kasih ke temannya sendiri. Mereka takut nanti para non-manusia juga minta dikasih uang. Terus temen Banaza yang non-manusia itu ngomong, gue ini dari suku iblis, kamu gak wajib bayar kami. Banaza tetap kasih dia uang tambahan, tapi Banaza bilang, tunggu aja sampai lo dagang sama gue. Kalau gak ngasih uang, nanti gak enak. Tiba-tiba ada cewek yang datang dan ngomong, tolong deh, setuju aja sama Tuan Banaza. Kalau dia udah pengen lakuin sesuatu, dia gak bakal berhenti sampai keinginan itu terkabul. Habis itu, kita lihat berbagai spesies pada seneng sama apa yang Banaza lakuin. Mereka bilang, kita semua bakal ngikut Tuan Banaza. Tapi, manusia lain di sekitar situ malah suat ngeliat Banaza baik sama spesies lain. Banaza mikir, apa ya ada dunia yang gak ngediskriminasin manusia dan spesies lain? Terus Queen bilang, ada orang-orang di kerajaan yang ngomong kayak gitu. Mereka gak mau orang lain berteman sama spesies lain. Banaza jawab, menurutku itu aja. Kamu kan punya teman dari berbagai macam ras. Tiba-tiba muncul cahaya kuat dan Banaza menghilang dari dunia itu. Queen bingung karena gak bisa ngelihat Banaza lagi. Balik ke masa sekarang. Banaza muncul di hutan. Kusir kereta nganterin dia ke sana dan bilang, sesuai perintah, saya nganterin kamu ke hutan de la Fes. Banaza bilang, seru juga ya perjalanan 20 hari sama kamu. Si kusir ngingetin Banaza tentang rumor soal para demon yang suka nongkrong di daerah itu dan nyuruh dia hati-hati. Abis itu, dia pergi naik kereta. Banaza mikir, selama 20 hari perjalanan, enggak ada desa atau bahkan orang satupun yang kulihat. Mereka cuma ngasih aku tas aja sebagai permintaan maaf. Apa isinya harta karun? Biar deh aku lihat. Dia buka tas itu dan nemuin 100.000 koin logam, 20 baju, 8 senjata, dan 3 peralatan bertani. Banaza ngeh kalau sekarang dia bisa bangun rumah dan gak usah khawatir soal makanan sama tempat tinggal buat sementara. Dia ngeluarin pedangnya dan bilang, pedang ini kayaknya cocok banget buat ngelawan pasukan demon. Tiba-tiba muncul binatang buas yang nyerang Banaza. Banaza motong binatang itu jadi potongan kecil. Tapi pedangnya malah patah. Kayaknya level Banaza lagi naik dan muncul simbol infinity di semua skill yang dia punya. Banaza bingung ngeliatin simbol itu. Ini tanda apa sih? Maksudnya apa? Katanya, kemungkinan pas dia masih di istana. Statsnya jelek sampai dia nggak bisa baca semua huruf di bahasa mereka. Banaza kayaknya nggak sadar kalau simbol infinity itu artinya kemampuannya udah meningkat drastis. Tiba-tiba, suara misterius ngomong, skill spesial sekarang aktif. Banaza kaget banget dapat kemampuan sehebat itu. Banyak banget skillnya. Gue nggak mungkin hafal semuanya. Keluhnya. Sistem kemudian ngasih peringatan tentang deteksi magic tersembunyi yang bisa menarik monster terdekat. Banaza ngerti dia bisa canceling magic ini. Jadi dia langsung nonaktifkan teknik tersebut. Setelah itu, dia nyari tempat buat tinggal dan sadar kalau hutan ini tercemar magic berbahaya. Muncul pesan yang nanya apa dia mau memurnikan magic ini dan membersihkan hutan. Ya, kalau gue bisa ya gue lakuin. Jawabnya, BTW, sisa kekuatan sihir gue berapa ya? Soalnya gue harus tinggal di sini. Setelah itu, dia ngeliat kalau hutan itu emang lagi dibersihin dari magic. Di istana, anak raja cewek dateng ke Banaza dan bilang, meskipun dia nggak berguna, ini terlalu kejam. Ayah, kenapa kamu buang pahlawan lainnya? Raja cewek itu ngejelasin kalau hutan itu habitat para iblis, markas mereka buat ngebikin pasukan. Dia nyuruh anaknya buat tinggal di sana. Vanessa bilang situasinya penting buat mereka juga. Terutama buat Banaza yang harus ngelawan pasukan iblis. Apalagi dia kan pahlawan gagal. Ada kabar masuk dari bawahannya. Sihir suci tingkat tinggi udah berhasil diaktifin. Raja langsung ngomong, wah, ternyata si hero pirang itu berhasil ngelakuinnya setelah pergi dan latihan. Hero pirang itu sukses ngelakuin skill suci tingkat tinggi yang butuh bakat 100 tahun. Jelas dia pantas disebut pahlawan. Tapi pelayan itu ngasih tahu kalau sihir suci itu nggak datang dari hero pirang, tapi dari arah selatan, tempat yang lagi dituju hero. Mereka ngelihat sihir itu dari hutan dan si hero pirang belum sampai di sana. Jadi mereka kaget banget.
Diceritain juga kalau sihir pemurnian adalah sihir level tertinggi yang bisa ngebersihin sel sihir gelap yang nempel di badan manusia. Sihir ini bisa ngebasmi badan iblis dari dalam. Biasanya sihir ini dilakuin dengan ngumpulin semua penyihir kerajaan. Ini adalah senjata sihir pamungkas. Di tempat lain, kita lihat Banaza lagi ngomong di hutan. Hutannya tenang. Banaza bingung gimana cara ngecek mana yang tersisa pakai sihir pemurnian. Dia kira kekuatan sihirnya berkurang, tapi dia kaget pas tahu kekuatan sihir dan statusnya balik normal. Levelnya udah naik jadi 367 dan kekuatan sihirnya tetap enggak terbatas. Dia bingung kenapa levelnya naik cuma gara-gara pakai sihir. Dan kenapa simbol anehnya nggak berubah. Kayaknya tampilan statusnya dinonaktifin. Tapi dia ingat kata-kata pelayan istana yang bilang kalau tampilan statusnya ngeliatin level sihir rata-rata. Dia ngira kekuatan sihirnya emang rendah banget sampai tampilannya error dan ngeselin kalau nggak ngeliatin statusnya. Setelah itu, dia matiin notifikasi dan ngomong, semoga nggak ada kerusakan parah. Layarnya terus ngasih informasi ke Banaza. Dia dapat tahu kalau hutan Jeti bersih gara-gara sihirnya dan proses pemurniannya udah selesai. Masalahnya, dia nggak boleh tinggal di kota. Soalnya, kalau dia masuk atau keluar kastil, para penjaga bakal membunuhnya. Tapi tenang, ada kabar baik. Dia dapat notifikasi kalau dia bisa pakai sihir transformasi buat ngubah penampilannya. Dia nyoba ngubah dirinya jadi cewek, tapi gagal total. Dia bilang, Mesmo kalau gue masuk dan keluar kota kayak gini, nggak ada yang bakal ngenalin gue sebagai Banaza. Masalah selanjutnya adalah jarak ke kota. Naik kereta butuh 20 hari, tapi tahu-tahu ada notifikasi yang nanyain dia mau nggak pindah ke kastil pakai sihir teleportasi. Dia kaget pas tahu tiba-tiba udah ada di kastil. Di duniaku, cuma penyihir level tinggi yang bisa pakai sihir teleportasi. Lah, di sini orang biasa kayak Elo juga bisa, katanya. Ternyata, sihir teleportasi di sini beda. Sihir ini bisa dipakai buat pindah ke tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya. Bahkan bisa sekalian ngajak orang lain. Banaza kemudian nyoba pakai sihir teleportasi buat balik ke dunianya. Tapi nggak mempan. Ya udah, kayaknya emang nggak mungkin balik ke duniaku. Gumamnya, ya udahlah, mending cari duit dulu biar bisa hidup di sini. Dia mikir mau daftar ke guild di dunia ini. Mungkin dia bisa ngelamar jadi pembasmi hama atau penjaga. Tapi kayaknya dia belum bisa masuk ke Adventurous Guild. Ada notifikasi lagi. Kota Krioru ternyata punya asosiasi hero. Dia terus jalan ke depan dan bilang, wah, enak juga ya tinggal di dunia ini. Pas masuk ke Adventurous Guild, dia disambut sama cewek yang ngejelasin kalau level para adventure ditentukan dari performa mereka. Cewek itu ngejelasin soal sistem guild mereka. Gampangnya gini, level makin tinggi, misi yang bisa diambil juga makin susah dan pastinya cocok sama kemampuanmu. Lo bisa ambil misi walaupun bukan anggota guild. Tapi bayarannya bakal lebih gede kalau masuk ke asosiasi hero. Mereka nawarin perawatan gratis buat lu kalau pakai kekuatan penyihir mereka. Intinya, cewek itu ngerekomendasin Banaza buat daftar guild. Banaza ngeliatin cewek itu sambil mikir, wah, struktur guild mereka mirip kayak di duniaku ya, karena ngerasa sistemnya oke. Banaza setuju buat daftar. Tapi pas cewek itu bilang biaya pendaftarannya 1 koin perak, Banaza langsung ngeles. Gue belum dapat koin perak dari istana. Bisa pakai koin emas nggak? Cewek itu ngangguk santai. Bisa dong, tenang aja. Oh ya? 1 koin emas itu sama kayak 10 koin perak? Yah. Banaza bingung. Di satu sisi dia butuh kekuatan dari guild. Tapi di sisi lain dia belum kerja dan dapat duit. Karena itu, dia nanya nama cewek itu. Tiba-tiba dia ingat omongan pelayan istana kalau dia nggak boleh pakai nama asli walau udah diubah penampilannya. Jeti. Dia bilang ke cewek itu, daftarin nama gue sebagai folio aja. Baru aja selesai daftar, tiba-tiba muncul anak cewek yang nyari pengawal buat nganter dia ke hutan Labhasa. Para petualang di sekitar situ langsung nawar. 20 hari perjalanan itu jauh banget. Cewek kecil, kalau kamu sediain kereta dan makan, gue baru mau nerima permintaanmu. Banaza yang nguping obrolan itu langsung ngah. Bukankah itu hutan tempat gue dulu tinggal? Dia kemudian ngedekatin cewek itu dan nanya, boleh nggak gue anterin lo ke sana? Cuma bayaran yang lo tawarin gak gede. Gimana menurut lo? Cewek itu bingung. Emang lo yakin mau nerima kerjaan ini? Soalnya bayarannya dikit. Banaza ngeyakinin, santai aja. Gue pernah ke hutan Labhasa sebelumnya. Kalau lo cuma pengen pergi, gue bisa anterin pakai sihir teleportasi.
Para petualang itu ngakak nggak percaya. Mana mungkin bocah culun kayak gitu bisa pakai teleportasi. Ngelesnya payah amat, kata mereka. Dia ngaku-ngaku penyihir rank yang bisa teleportasi segala. Tiba-tiba, muncul cewek lain yang mengaku sebagai pengawal kerajaan. Dia langsung nunjukin pedang ke kau dan nyuruh kau menjauh dari cewek yang tadi. Udah ku bilang kamu bisa teleportasi, tapi kayaknya kamu bukan penyihir tingkat tinggi yang jago pakai sihir kayak gitu. Memangnya apa tujuanmu? Lanjutnya. Dia bingung, soalnya beberapa hari yang lalu nggak ada yang mau nerima permintaannya. Tapi sekarang tiba-tiba ada yang mau nerima dengan imbalan yang minim. Ini mencurigakan. Cewek pengawal itu pun ngomong, jangan-jangan kamu mau macam-macam sama cewek itu. Kayak nyulikin, ngebudakin, atau jual dia. Mulai sekarang kita sebut Banaza sebagai Folio. Oke, lanjut. Folio selaku yang punya permintaan Jetty panik. Wah, gawat kalau ketahuan sama kerajaan. Mereka Jetty curiga banget sama gue. Harus cepet jelasin kesalahpahaman ini, pikirnya. Folio pun nyoba ngajak mereka pergi bareng. Kenapa kita nggak pergi bareng aja? Nanti hadiahnya bisa kalian ambil semua. Si satria kerajaan ngingetin, kalau kamu berani macam-macam, mati kamu di tangan gue. Folio ngiyain aja omongan satria itu. Oke, sip. Mereka lalu pindah ke tempat sepi dan mulai ngelakuin ritual teleportasi ke dalam hutan. Para petualang itu kaget pas beneran nyampe di hutan. Wow, keren. Ini beneran hutan di Lavasa, seru mereka. Penyihir kecil yang ikut mereka ngomong. Teleportasi jarak jauh kayak gini cuma bisa dilakukan sama penyihir level top. Folio ngeles. Santailah. Gue cuma petualang biasa. Paling nggak gue masih bisa pakai sihir kayak gini. Tapi si satria nggak percaya gitu aja. Folio pun duduk dan minta maaf ke cewek tadi. Cewek itu bilang nggak apa-apa karena ini cuma kesalahpahaman. Tiba-tiba, si cewek kecil nanya, kok partikel iblisnya hilang semua? Biasanya hutan ini penuh sama partikel iblis. Folio hampir keceplosan ngakuin dia yang ngebersihin partikelnya. Tapi untung aja dia dapat notifikasi kalau ngasih tahu soal sihir pemurninya ke pihak iblis itu berbahaya. Jadi dia cuma ngeles, ya, iblis dan manusia emang nggak akur. Ternyata, cewek kecil itu adalah iblis taring serigala, dan sihir aktifnya lagi ngubah dia jadi manusia. Para jagoan kita langsung kaget. Si satria pun maju dan nyuruh cewek kecil itu ngaku siapa dia sebenarnya. Mereka semua langsung ngeluarin senjata dan nunjukin ke cewek itu. Cewek itu bilang dia cuma mau pergi ke hutan iblis buat tinggal di sana. Situasinya jadi mencurigakan. Para jagoan kita nggak percaya gitu aja sama omongan cewek itu. Si satria cewek cerita kalau beberapa hari yang lalu, Kastil Crairut dapat laporan dari persekutuan petualang. Laporannya tentang ada orang yang ngajak-ngajak pergi ke hutan iblis dan ada cewek yang mencurigakan. Cewek kecil itu malah ngomong dengan nada serem dan bilang dia adalah adik perempuan dari Venjaro, salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis. Dia berubah jadi serigala buas dan bilang dia nggak berdaya. Dia ancam Folio, lo bakal nyesel udah ikut campur, dan sekarang kalian semua bakal mati. Kemudian dia bilang ke Folio, gue bakal ngebantai mereka semua biar lo jadi mangsa terakhir gue. Dia langsung nyerang si satria. Tapi untung aja Folio sigap nyelamatinnya. Folio pun bingung dan nanya ke cewek itu, sebenarnya apa yang lagi terjadi di sini? Apa ini semacam sihir? Monsternya nyerang lagi. Tapi dia bilang minimal cewek itu punya nyali. Terus dia ngelak lagi sambil ngedumel gak mungkin kabur karena harus ngelindungi 4 orang. Tiba-tiba dia inget soal sihir teleportasinya. Jetty, tanpa nyentuh layar, sihirnya aktif cuma dengan bayangin pencet tombol. Dia langsung pakai sihir teleportasi dan berhasil ngebaikatin mereka berempat. Si serigala kaget dan bingung kemana perginya mereka. Cewek serigala bilang, abangku nitipin ini ke aku dan pengen kasih ke pemimpin. Kenapa kamu sendirian aja? Kamu mau jadi makananku sendiri nih? Dia jawab, santai aja. Enggak ada niatan buat mati kok. Dan begitulah episode pertama animenya tamat. Episode hari ini dibuka dengan transformasi gadis kecil ini menjadi monster mengerikan. Ternyata dia adalah salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis dan adik perempuan Fingero. Raja Iblis itu bernama Fenris. Dia mulai menyerang pahlawan kita, Fleo. Tapi Fleo berhasil mengelak dan mulai mengamati daftar sihirnya sendiri. Dia melihat daftar sihir ofensif, tapi kemudian berkata, aku tidak ingin menggunakan sihir ofensif dalam situasi ini. Aku akan coba gunakan sihir utilitas saja. Lalu dia menemukan sihir gravitasi dan mengaktifkannya. Kita bisa melihat aura sihir mulai terbentuk, dan monster raksasa itu pun terjatuh ke tanah karena kekuatan sihir yang dahsyat ini. Monster itu terkejut dan berkata,
Aku, monster hebat, telah ditaklukkan oleh sihir. Setelah itu, kita melihat Fleo berkata, sihir gravitasi mempengaruhi lingkungan. Gerakan monster itu terhenti untuk sementara. Tapi aku bisa merasakan perlawanannya. Sihir ini juga sulit dikendalikan. Aku ingin sihir yang bisa kupakai untuk memahami sesuatu. Fleo sempat berpikir tentang sihir pengikat yang bisa mengendalikan target dan membatasi perilakunya. Tapi dia menolak menggunakannya. Dia berkata tidak akan meniru pengetahuan sebelumnya, dan dia menolak untuk memperbudak ras lain. Kemudian dia melihat monster itu sudah menyerah dan berkata padanya, sistem memberitahuku bahwa perlawananmu hilang. Monster itu pun berkata, aku menyerah sekarang. Bunuh aku jika kau mau. Aku tidak lagi memiliki kekuatan sihir untuk melawan. Tidak ada prajurit yang tidak bisa bertarung. Bunuh aku. Fleo menjawab, aku tidak ingin membunuhmu. Aku tidak pernah suka bertarung sejak awal. Monster itu terkejut dan bertanya-tanya, kau memang lembut hati. Kemudian dia mulai mengubah penampilannya menjadi gadis cantik. Fleo menatapnya terpesona oleh kecantikannya. Dan gadis itu berkata, aku hanya dalam wujud monster sebelumnya. Fleo pun berkata padanya, mulai sekarang, jika kau berjanji tidak akan menyerang manusia lagi, aku tidak keberatan untuk melepaskanmu. Dia menjawab, mulai sekarang, aku Fenris berjanji tidak akan bertarung dengan manusia tanpa alasan. Dan aku juga menyatakanmu sebagai suamiku. Aku akan berjanji padamu nyawaku sebagai imbalan untuk tetap hidup. Fleo terkejut dan berkata kepadanya, tunggu, kamu tidak perlu melebih-lebihkan sampai menikah. Fenris menjawab, kami adalah serigala Nipan. Ada undang-undang yang menyatakan kau harus menikah untuk menjadi ahli. Bahkan jika kau membuatku membawa barang bawaanmu dan menjadi pelayanmu, aku sama sekali tidak aman. Tolong izinkan aku tinggal di sisimu sebagai istrimu. Tapi Fleo menjawab, aku tidak butuh pembawa barang atau pembantu. Aku bahkan tidak pernah berpikir untuk memiliki orang seperti mereka. Fenris berkata padanya, jika kau tidak menerimaku, maka satu-satunya pilihan adalah bunuh diri. Fleo tidak mengizinkannya melakukan itu dan berkata, baiklah, kau menang. Kau bisa ikut denganku. Tolong jangan bunuh diri. Kemudian dia memberinya beberapa pakaian untuk dipakai. Fleo kemudian berpikir sendiri, apa yang harus aku lakukan sekarang? Setelah aku mengizinkannya mengikutiku, aku tidak bisa mengubah kata-kataku, dan aku juga tidak bisa memperlakukannya sebagai pembawa barang. Meskipun dia menerimanya, tiba-tiba, Fleo terkejut karena dia kehilangan kesadaran karena kelelahan sihirnya dan kondisi tidurnya diaktifkan secara paksa. Menemukan Fenris tertidur lelap, Fleo mencoba menenangkannya, namun malam harinya, dia melihat Fenris tidur di luar tenda. Fenris terbangun dan melihat Fleo. Dia mengingat kekalahannya dan menyadari tangan serta kakinya tidak bisa digerakkan. Meskipun manusia adalah suku primitif dan lemah, gumam Fenris, sihir pengurasanku telah pulih sepenuhnya sekarang. Fleo mendekati Fenris dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Fenris menjawab ya karena Fleo menggunakan sihir pemulihan padanya saat dia tidur. Fleo kemudian bertanya apakah Fenris benar-benar ingin menikah dengannya. Fenris dengan tegas menjawab ya. Fleo bertanya lagi apakah Fenris ingin bepergian bersamanya. Fenris menjawab ya karena dia ingin menjadi wanita bagi suami yang kuat dan ingin menjadi kuat sepertinya. Tapi sebelum itu, kata Fleo, kau perlu tahu bahwa aku bukan manusia dari dunia ini. Aku diusir dari kastil. Itu sebabnya aku mengubah penampilanku. Mereka memanggilku sebagai calon pahlawan. Tapi aku tidak memenuhi persyaratan dan bahkan tidak bisa kembali ke duniaku sebelumnya. Jadi aku tertinggal sendirian di dunia ini. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Dan tidak tahu kemana harus pergi. Jadi, jika kau memutuskan untuk mengikutiku seperti ini, apakah kau setuju? Fenris terkejut dan berkata, kau sangat kuat. Tapi kenapa aku merasa kau adalah seseorang yang tidak seharusnya ditinggalkan sendirian? Dia menatap Fleo dengan penuh keyakinan dan berkata, apapun yang terjadi, aku berjanji untuk tetap bersamamu selamanya. Jadi, tolong izinkan aku menjadi istrimu dan tinggal di sisimu. Sementara itu, di bagian utara hutan Clairwood dekat kastil, para prajurit terlihat terkepung oleh para demon. Salah satu prajurit berteriak, oh, pahlawan berambut pilang, tolong beri kami perintah. Oh pahlawan, tolong perintahkan kami mundur, teriak para prajurit itu. Pahlawan berambut pilang itu menggerutu. Sudah sampai sejauh ini, sialan, kenapa aku berada di tempat seperti ini? Aku tidak bisa mati di tempat seperti ini. Keesokan harinya, kita melihat pahlawan berambut pirang itu bersama pasukannya. Dia terluka dan menangis di depan raja di kastil. Raja bertanya,
Bagaimana kabarnya? Satria itu menjawab, menurut laporan, seekor demon ditemukan di hutan Delphaza, bagian dari pasukan demon. Selamat pagi, 10.000 prajurit dikirim untuk menaklukkan demon. Tapi mereka semua dihancurkan oleh satu monster. Sang pahlawan pun bertanya kepada raja, apapun situasinya, aku ingin bertanya sesuatu. Para prajurit yang kuperintahkan untuk menaklukkannya ketakutan dan formasi mereka hancur saat mereka menyadari pasukannya sudah dihancurkan. Aku mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Seperti yang Anda tahu, ketika aku kembali bersama para prajurit yang kuselamatkan, aku bahkan tidak menerima ucapan terima kasih atas upayaku. Raja setuju dan berkata, memang benar pahlawan ini telah diterima sebagai pahlawan resmi negara ini. Aku hanya berharap kita bisa meningkatkan levelnya dengan cepat. Dia bisa menggulingkan Raja Iblis. Kemudian di bagian lain kastil, kita melihat pahlawan berambut pirang itu marah dan berkata, apa-apaan ini? Aku berlatih sangat keras bulan lalu untuk meningkatkan statusku sedikit saja. Tapi ini masih kondisiku saat ini. Kalau begitu, manusia akan selalu lebih lemah dari monster. Jika monster yang lebih kuat dariku muncul, sedikit saja, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Seharusnya aku menolak menjadi pahlawan ketika diberi kesempatan untuk menolak. Kemudian dia dihampiri seorang pelayan yang sedang menunggu dengan sabar. Dan itu juga salah satu tugas pelayannya. Prajurit berambut pirang berkata kepada pelayanan itu, mari kita manjakan diri kita dengan kekayaan kerajaan. Di saat yang sama, di markas asosiasi pahlawan, kita melihat Fleo dan Fenris sedang mengamati tempat itu. Fenris berkomentar bahwa manusia memiliki banyak informasi dan kemampuan menarik, seperti sihir. Kemudian kita melihat Fleo hendak mendaftar di asosiasi ini. Petugas bertanya, dengan nama apa kamu ingin terdaftar? Fleo menjawab, dengarkan baik-baik, gadis manusia, namaku Wah. Namun, di saat terakhir, Fleo memotong dan berkata bahwa nama Fenris adalah Rizal. Ini untuk menyembunyikan identitas Fenris sebagai monster dan iblis. Kita juga melihat Fenris kini memiliki kalung yang mirip dengan kalung Fleo. Fleo meminta maaf dan berkata, jangan gunakan nama Fenris di tanah manusia. Banyak yang mengenalmu. Mungkin mereka akan muncul di kota. Mari kita kurangi batasannya. Aku ingin kamu menjalani gaya hidup yang mirip dengan manusia di kota ini. Tapi secara diam-diam, tiba-tiba, petugas muncul dan berkata, ada misi mendesak. Kawanan beruang ajaib terlihat di utara kota. Mereka sedang menuju ke kota. Saya meminta bantuan semua orang dalam situasi darurat ini. Levelnya tidak ditentukan. Semua petualang bisa ikut serta. Hadiah untuk membunuh seekor beruang 10 kali lipat dari biasanya. Para pemburu dan warga kota pun berbisik-bisik. Para beruang itu marah. Aku belum pernah mendengar ada beruang di sekitar sini. Mustahil, misi ini. Ada rumor tentang pasukan prajurit yang dihancurkan. Fenris bertanya, tim prajurit apa yang mereka maksud? Fleo menjelaskan bahwa itu adalah tentara yang menuju hutan Delpha. Saat mereka kembali ke kota, Fenris pasti ingat saat mereka bertemu para prajurit dan satria berambut pirang itu. Fleo berpikir, jika pemimpin pasukan itu pahlawan berambut pirang itu, maka ini wajar. Fenris benar. Menurut standar manusia dia kuat, tapi tidak cukup kuat untuk melawan pasukan demon. Dengan nada sedih, Fleo berkata, sepertinya ini kesempatan bagus untuk mencari uang. Tapi sepertinya kita tidak boleh pergi. Tiba-tiba, Fenris menyela. Bagaimana menurutmu? Jika aku melawan kawanan beruang yang marah itu, mereka akan hancur dalam sekejap mata. Fleo senang mendengarnya. Rizal, tapi bahkan pahlawan itu tidak bisa melakukannya. Fenris bersemangat. Kalau begitu, aku akan memburu mereka sendiri. Suamiku tersayang, jika aku menang melawan mereka, siapapun yang menang sebelumku, itu artinya mereka juga bisa menang. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa mereka kuat. Fleo khawatir. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian untuk melawan mereka. Aku akan pergi denganmu. Lagi pula, aku ingin mencoba berbagai jenis sihir. Fenris berterima kasih dan Fleo menyarankan, ayo kita cari senjata untuk membasmi monster-monster ini. Mereka pun segera berangkat menuju hutan utara tempat beruang liar muncul. Fleo bersyukur. Syukurlah, kita tidak perlu kereta untuk mencapai hutan di Delphaza. Rencana mereka berubah saat melihat kawanan beruang liar mengepung sekelompok orang. Ternyata mereka adalah para petualang yang mereka temui sebelumnya. Fenris menyarankan untuk mengabaikan mereka dan pergi. Tapi kemudian, salah satu satria memberitahu teman-temannya bahwa mereka tidak bisa bertarung dengan luka seperti itu dan menyarankan untuk mundur. Namun,
Seekor beruang menyerang satria itu dan menjatuhkannya ke tanah. Saat para beruang hendak menyerangnya, Fleo datang dan menggunakan sihir petir untuk mengalahkan semua beruang, membuat para satria terkejut. Seekor beruang lain menyerang Blenot, tapi Fenris tiba-tiba muncul dan menghabisinya. Fleo kemudian berterima kasih kepada para satria karena telah menyelamatkan mereka dan bertanya tentang temannya. Fleo memberitahu mereka bahwa teman perjalanannya adalah Fenris, yang mengejutkan mereka. Fenris bertanya pada Fleo mengapa dia tidak mengenalkannya sebagai istrinya. Fleo menjelaskan bahwa dia tidak ingin ada yang tahu kebenaran. Tiba-tiba, beruang raksasa muncul di belakang Fenris. Fleo menatapnya, matanya memerah. Beruang itu pun jatuh ke tanah, membuat semua orang tercengang. Fleo bertanya kepada Fenris apa yang terjadi dan dia menjawab bahwa dia tidak tahu. Kemudian beruang itu bergerak dan meminta maaf kepada Riesel. Fleo berpikir mereka tidak bisa membiarkan beruang itu pergi. Jadi Riesel mengusulkan untuk menjadikan beruang itu sekutu karena beruang liar dan monster bahkan mampu mengalahkan pasukan pahlawan. Fleo setuju karena mencegah beruang menyerang manusia lagi adalah ide yang bagus. Fleo kemudian menggunakan sihir pengikat dan tiba-tiba lonceng muncul di leher beruang itu, mencegahnya bergerak bebas. Namun, beruang itu tidak bisa berkeliaran bebas jika lonceng itu terpasang. Fleo memutuskan untuk menggunakan sihir transformasi dan mengubah beruang itu menjadi kelinci kecil sambil memegangnya. Dia menyarankan untuk menamakannya Sabi. Kemudian kita melihat Satria Balorosa memandangi Fleo dan Fenris, bertanya-tanya siapa mereka. Keduanya tidak hanya mengalahkan semua beruang sekaligus, tetapi juga berhasil menjinakkan salah satunya. Cerita berlanjut ke rumah mereka, di mana para satria wanita berterima kasih kepada Fleo karena telah menyelamatkan mereka. Mereka memperkenalkan diri dengan Balorosa berasal dari Clad Knights. Plusu menjelaskan bahwa dia mendapatkan kekuatannya dengan bekerja di pertanian keluarganya untuk menjadi pejuang yang kuat. Bellery dulunya merawat kuda-kuda pasukannya, tapi akhirnya menjadi satria. Terakhir, ada penyihir Belano yang ahli dalam sihir pertahanan. Balorosa meminta Fleo untuk melatih mereka bertarung, karena Fleo berhasil mengalahkan pasukan yang dipimpin pahlawan oleh beruang yang mengamuk. Saat itu, pahlawan sedang marah dan berkata tidak akan berlatih melawan Raja Iblis lagi, sampai dia menemukan seseorang yang bisa dia percaya sebagai tangan kanannya. Dia mengunci diri di dalam benteng. Jadi Raja segera memerintahkan mereka untuk fokus berlatih bertarung, sampai mereka bisa membunuh sekuat beruang yang mengamuk. Para satria ini masih pemula dan belum bisa membunuh seekor beruang mengamuk. Hal ini membuat Fenris sangat marah. Dia berkata pada mereka, "Wanita kurang ajar." Fleo meminta maaf dan menjelaskan bahwa Fenris sebenarnya adalah istrinya. Para satria terkejut dan mengatakan bahwa mereka tidak ingin menjadi penghalang. Mereka meminta Fleo untuk melatih mereka bertarung berdasarkan pengalaman tempur mereka yang sebenarnya. Fleo pun setuju. Para satria bertanya kapan mereka akan mulai. Mereka kemudian meminta bantuan Fleo lagi karena sangat berbahaya untuk berkemah di daerah ini dan mereka ingin menyewa beberapa rumahnya. Fenris dengan antusias setuju dan memberitahu Fleo bahwa mereka memiliki banyak kamar kosong, yang membuat Fleo terkejut. Cerita kemudian beralih ke Raja Iblis, di mana Kahlia Liminis menyampaikan laporan tentang unit yang dipimpin oleh Fengriel yang dikalahkan di hutan Deleviza. Sihir pemurnian itu bukan berasal dari sihir kerajaan Clairwood, melainkan dilakukan oleh satu orang. Ketika ditanya apa yang akan mereka lakukan sekarang, Raja Iblis berkata orang itu memiliki sihir yang cukup kuat untuk melenyapkan para demon dalam sekejap mata. Dia pasti orang yang sangat kuat dan Raja Iblis memerintahkan Kahlia untuk menemukan dan menangkapnya, berapapun biayanya. Fliot bangun pagi-pagi dan kaget banget nemuin Rhys di sebelahnya. Rhys ngingetin Fliot kalau mereka udah nikah, tapi Fliot bingung banget gimana Rhys bisa sampai situ. Ternyata, malam sebelumnya Rhys bilang ke Fliot kalau dia siap ngasih badan dan jiwanya buat Fliot. Fliot panik dan suruh Rhys tenang. Fliot bilang dia butuh waktu buat siap-siap dan mending tidur di lorong aja. Rhys bilang kalau Fliot tidur di lorong, cewek-cewek lain bakal curiga sama hubungan mereka. Makanya, Rhys maksa Fliot tidur di kamarnya. Paginya, Rhys maksa Fliot ganti baju. Balorosa yang masuk ke kamar langsung malu banget. Wajar aja sih, situasinya lagi awkward banget. Enggak lama setelah itu, Balorosa ngeliat babi hutan raksasa. Dia kaget banget dan langsung lari ketakutan. Babi hutannya gede banget sampai Blossom aja ketakutan. Rhys ngomong ke Belano buat ngelindungin yang lain pakai sihir pertahanan. Belari bantuin Belano pakai panah, tapi panahnya nggak ngefek apa-apa. Belano kehabisan sihir dan mual-mual.
Sekelompok cewek lari menyelamatkan diri. Fliot lihat kejadian itu dan sadar kalau melatih cewek-cewek ini bakal lebih susah daripada yang dia bayangkan. Fliot kasih cewek-cewek kamar baru. Dia baru aja dapat gaji dari ngalahin Psycho Bear dan pakai uangnya buat beli kamar. Fliot bilang kalau dia bakalan melatih cewek-cewek itu, jadi dia nggak mau mereka tidur di sembarang tempat. Reese bilang kalau dia udah masak buat makan malam. Fliot kaget banget karena Reese cuma masak daging mentah. Fliot udah dapat banyak uang, tapi cewek-cewek itu pengen dagingnya dimasak. Fliot dan Blarosa bantuin Reese masak. Tapi Saib setuju sama Reese kalau daging segar lebih enak dimakan mentah. Pas makanannya udah jadi, semua cewek nanya ke Fliot apa dia pakai sihir buat masaknya karena makanannya enak banget. Fliot bilang kalau Blarosa lah yang bantuin dia masak. Bella Rosa bilang kalau dia lebih jago masak daripada ngependang. Dia cerita kalau keluarganya miskin dan mereka harus masak makanan sendiri. Semua orang bilang kalau makanannya enak. Tapi Reese bilang kalau daun-daunan itu cuma makanan monster lemah yang nggak bisa berburu daging. Fliot bikin salad, dan Reese janji mau makan apapun yang Fliot masak. Meskipun cuma daun. Anehnya, Reese malah suka saladnya, tapi yang lebih aneh lagi, dia ternyata lebih suka daging yang dimasak. Dia kaget dengar Blarosa yang masak dagingnya. Tapi dia nggak mau kalah. Jadi, Reese janji mau masakin daging lain kali. Pas mereka balik ke guild, semua orang kagum karena mereka selalu bawa banyak babi hutan. Reese pengen jalan-jalan pas hasil tangkapan mereka dinilai. Tapi dia nolak tawaran Fliot buat nemenin. Ternyata, Lilith dari guild petualang pengen ngobrol sama Fliot. Reese nggak mau Fliot pergi sama Lilith karena dia lagi ngerencanain sesuatu yang spesial. Lilith bilang ke Fliot kalau semua orang di guild ngomongin tentang dia. Bahkan orang-orang di kota juga ngomongin dia. Fliot sadar kalau dia mungkin berlebihan. Lilith bilang kalau ada yang pengen Fliot ngabdi ke pahlawan. Kalau Fliot setuju, Raja bakal ngangkat dia jadi satria kehormatan. Mereka belum pernah ngelihat orang yang bisa ngalahin banyak banget monster peringkat A sekaligus. Apalagi cuma berdua. Lilith lebih pengen Fliot tetap di guildnya. Tapi dia nggak bisa nolak kesempatan ini buat bantuin dunia. Fliot mikir kalau di dunia ini, mungkin ini kehormatan terbesar yang bisa didapetin sama orang. Fliot bukan dari dunia ini. Dan dia nggak punya alasan buat ngelawan iblis. Tapi, Lilith malah kaget banget pas Fliot nolak tawaran itu. Di luar, Fliot ngeliat Reese dalam keadaan yang sangat parah. Fliot ngeliat Reese dalam keadaan yang parah dan mikir kalau dia diserang monster. Tapi ternyata nggak gitu. Reese cuma lagi mikir gimana caranya masak yang ternyata susah banget. Ternyata, Reese diam-diam pergi belajar masak. Gurunya bilang kalau masak itu cara buat dapetin hati cowok. Tapi, proses masaknya terlalu lama buat Reese. Dan dia malah ngacauin semuanya pakai sihir karena nggak sabar. Reese pengen banget ngedapetin hati Fliot. Jadi dia bersumpah buat jago masak. Di tempat lain, pahlawan emas dengar cerita tentang petualang yang ngalahin banyak banget monster sendirian. Pahlawan itu mikir kalau petualang ini bisa bantu dia ngelawan kekuatan jahat. Dia langsung nyuruh anak buahnya buat ngebawa petualang itu ke istana. 1 bulan kemudian, Fliot udah berkali-kali nolak tawaran Raja buat jadi satria. Reese nawarin buat ngancem Raja biar nggak ganggu mereka lagi. Tapi Fliot lebih milih ngajak cewek-ceweknya latihan. Mereka ngeliat Blossom dan Saib lagi sibuk ngurusin kebun. Tapi Fliot pengen mereka fokus latihan. Terus, Reese ngajarin Blurry memanah. Tapi Blurry nggak tega nembak pohon karena ngerasa kasihan. Reese coba ngajak Blurry nembak burung gila karena dagingnya enak. Tapi Blurry nggak mau juga. Fliot ngasih Blurry cincin ajaib buatannya yang bisa nambah kekuatan sihirnya. Pas Blurry mau pakai cincin di jari manisnya, Reese bilang jangan. Tiba-tiba, Blarosa terjebak dalam situasi berbahaya dan ngebangun Fliot. Tapi, yang nolongin Blarosa malah Reese. Reese nyakuin kalau dia pura-pura lemah biar Fliot ngerasa sayang sama dia. Terus, Reese masakin semua orang dan mereka kaget karena masakannya enak banget. Reese bilang kalau dia belajar masak pas Fliot pergi ke guild. Reese cerita kalau dia dulu cuma peduli sama kekuatannya. Tapi sekarang dia udah belajar banyak hal lain dan itu bikin dia lebih bahagia. Reese masakin kari spesial buat Fliot karena gurunya bilang kalau itu kunci hati cowok. Fliot suka banget sama masakan Reese dan Reese pun jadi semangat banget. Tapi, ada orang yang ngeliatin mereka dari luar dan kaget banget ngeliat Reese sama manusia. Dulu, Reese itu prajurit wanita paling berani di tentara kegelapan dan ditakuti semua orang. Jadi, cewek itu nanya-nanya ke Reese. Apa dia udah ngehianatin tentara kegelapan? Tiba-tiba,
Riz muncul dan ngehadang iblis bernama Eulaminus. Eulaminus bilang kalau dia cuma lagi ngeliat-liat daerah itu. Tapi dia kaget pas tahu kalau Riz sudah nikah. Riz kesel banget pas Eulaminus nanya-nanya. Apa dia mau ngomong sama Fliot? Eulaminus bilang enggak. Tapi Riz enggak percaya. Eulaminus heran banget ngeliat Riz yang udah beda banget sama dia yang dulu di tentara kegelapan. Dia bahkan gak takut sama iblis yang ada di sebelahnya. Yang paling bikin Eulaminus bingung banget adalah pas dia pakai sihir buat ngeliat kekuatan Fliot. Dia nggak bisa tahu level kekuatan Fliot sama sekali. Ini baru pertama kalinya terjadi. Karena sihirnya selalu berhasil. Bahkan pas dipakai buat ngeliat Dark One. Terus, Eulaminus kaget banget pas tahu kalau Fliot yang pakai sihir pemurnian di hutan. Dia marah banget dan bilang kalau Fliot udah ngebunuh Fenrir, abangnya Riz, dan seluruh pasukannya. Fenrir ditugasin di hutan itu dan mereka nggak dengar kabar apa-apa darinya lagi sejak pemurnian. Ternyata, Riz sudah tahu semua itu. Dia bilang kalau kakaknya bakal marah kalau dia sedih atas kematiannya. Lagian, Fenrir itu salah satu dari 4 Inferno di tentara kegelapan. Jadi kematiannya adalah kesalahannya sendiri. Riz bilang kalau dia tertarik sama kekuatan Fliot. Makanya dia milih Fliot sebagai suaminya dan gak ada yang bisa ngubah keputusannya. Cewek-cewek lain yang dengerin pembicaraan mereka kaget banget dan gak percaya kalau Riz itu Fenris yang terkenal. Eulaminus sadar kalau Fliot itu ancaman serius buat tentara kegelapan karena dia bisa ngubah Fenris jadi musuh mereka. Eulaminus bilang kalau dia tertarik sama kekuatan Fliot dan ngajakin Fliot bertarung. Tapi, sebenarnya Eulaminus mau ngebunuh Fliot dan Riz. Riz ngeganggu Eulaminus dan bilang kalau dia cuma mau ngedeketin Fliot. Tapi, mereka tetap setuju buat bertarung. Pertarungan dimulai dan Eulaminus ngeluarin jurus sihirnya. Tapi, itu cuma pengalihan perhatian biar dia bisa nyerang Fliot dan Riz dari bawah. Eulaminus kaget banget pas Fliot pakai mantra pembatalan paksa buat ngilangin semua serangannya. Fliot nangkep Eulaminus dan bilang kalau Eulaminus itu lawannya. Eulaminus sadar kalau dia ngelakuin kesalahan dan bilang kalau dia nggak mau ngeganggu Riz. Fliot terlalu kuat buat Eulaminus. Jadi Eulaminus nyerah. Terus, Fliot minta maaf karena udah ngerahasiain identitas Riz. Tapi, dia kaget pas cewek-cewek itu nggak mau ngaduan ke kerajaan. Cewek-cewek itu bilang kalau Riz sudah banyak bantuin mereka latihan dan mereka nggak bakalan ngkhianatin orang yang baik kayak Riz. Tiba-tiba, Eulaminus balik lagi bawa pasukan elit tentara kegelapan. Legiun Naga. Cewek-cewek itu ketakutan banget karena Legiun Naga udah sering ngebunuh pasukan manusia. Eulaminus ngira Fliot dan cewek-cewek itu bakalan nyerah. Tapi dia kaget banget pas Fliot malah seneng ngeliat naga buat pertama kalinya. Di dunia lamanya, Fliot pernah dengar cerita tentang naga. Tapi dia nggak pernah ngeliat langsung. Eulaminus marah dan ngomong kalau udah waktunya buat nyerang. Tapi, Fliot pakai sihir suci yang super kuat buat ngejatuhin beberapa naga. Eulaminus nggak percaya kalau naga terkuat di tentara kegelapan bisa dibunuh dalam sekejap mata. Jadi, dia langsung kabur. Blossom pengen ikut bertarung pakai alat berkebunnya. Jadi Fliot ngajarin dia cara ngelempar alat itu. Fliot pakai sihir buat nguatin lemparan Blossom, bikin alatnya makin tajam dan cepat. Terus, Blossom berhasil ngebunuh seekor naga. Blossom seneng banget dapat gelar pembunuh naga. Dan cewek-cewek lain pengen Fliot ngajarin mereka juga. Sayangnya, naga-naga yang lain udah kabur. Blorosa sedih banget karena nggak bisa ikut bertarung. Di tempat lain, petinggi tentara kegelapan kaget banget pas tahu kalau manusia biasa bisa pakai sihir sekuat itu. Petinggi itu heran karena Fliot bukan pahlawan. Dan dia mikir kalau udah waktunya buat ngelakuin sesuatu. Beberapa saat kemudian, Fliot pasang penghalang di sekitar rumah biar mereka bisa tahu kalau ada iblis yang datang. Riz kesal banget dan cuma mikirin kucingnya yang nyebelin. Fliot suruh Riz tim. Riz makin kesal karena dia ngira Fliot belain dia. Tapi, Fliot cuma ingat kalau Riz bilang kalau dia bertanggung jawab atas kematian abangnya Riz dan seluruh pasukannya. Jelas ini bikin Fliot bete. Tapi dia cuma bilang ke Riz kalau itu nggak penting. Di dekat mereka, Blossom nggak bisa lepas dari layarnya karena dia nggak percaya kalau dia dapat gelar pembunuh naga. Cewek-cewek itu kagum banget sama cangkul yang ngebunuh naga itu. Terus, Blorosa bilang kalau udah waktunya berburu monster hari ini. Cewek-cewek itu kagum sama Blorosa karena dia disiplin banget latihan setiap hari. Cewek-cewek itu sangat berterima kasih sama Fliot karena udah bantuin mereka. Mereka pengen jadi lebih kuat juga, walaupun mereka semua kagum sama Blorosa. Kita lihat kalau Blorosa sebenarnya lagi nangis. Dapat gelar pembunuh naga itu impian semua petualang.
Belorosa sedih karena dia tertinggal. Kalau dia yang dapat gelar itu, dia bisa ngebalikin status bangsawan keluarganya yang hilang. Dengan begitu, mereka mungkin bisa tinggal di ibu kota lagi. Kayak pas ayahnya Jeti Satria. Tiba-tiba, ada orang yang datang cari temannya. Belorosa curiga sama orang ini karena dia cuma bawa perlengkapan yang ringan. Padahal di hutan banyak monster. Orang itu bilang kalau dia lagi cari istri Fliot. Tapi, ini ngasih tahu Belorosa kalau orang itu pasti bagian dari tentara kegelapan. Dia nuntut buat tahu apa urusan Fliot sama orang yang udah keluar dari tentara kegelapan. Tergantung jawabannya, mereka mungkin harus perang. Orang itu ngaku kalau dia bagian dari tentara kegelapan. Tapi dia cuma dateng buat ngecek Fenris. Dia mau pergi, tapi minta buat ngasih pesan ke Fenris. Kalau Fenris mau ngobrolin masa lalunya, dia siap. Sebelum pergi, dia bilang kalau namanya Gozal. Fliot dan Riz datang, dan Belorosa cerita semuanya. Riz tahu banget siapa orang itu, dan gak percaya kalau dia pakai nama samaran yang jelas-jelas palsu. Fliot bilang kalau mereka datang karena penghalang yang ngedeteksi iblis. Belorosa kaget banget pas lihat layarnya bilang kalau orang yang dia ajak bicara tadi adalah Pangeran Kegelapan. Riz ngebenarin kalau nama aslinya Gozal. Belorosa gemetar ketakutan setelah dengar ini. Dia ngangkat pedangnya ke arah Pangeran Kegelapan karena ngira Pangeran Kegelapan mau ngebunuh dia. Keesokan harinya, Gozal diundang ke rumah mereka. Dia kaget ngelihat Fliot yang tenang aja pas ketemu dia. Keberadaan Gozal di sana bikin Belorosa takut. Gozal bilang kalau dia dateng buat ngomongin Eulaminus. Belorosa ikut dengerin pembicaraan ini, tapi dia nggak tahu kenapa dia harus duduk di sebelah Pangeran Kegelapan. Riz ngira kalau Pangeran Kegelapan dateng buat balas dendam, tapi ternyata dia malah nawarin Fliot buat gabung sama tentara kegelapan. Fliot dengan tenang nolak tawaran Gozal. Gozal kaget karena dia ngira Fliot mau ngelawan manusia. Fliot bilang kalau dia nggak mau ngelawan manusia cuma karena dia manusia. Dia juga bilang kalau dia bukan dari dunia ini dan nggak tahu kenapa manusia dan iblis berperang. Riz nggak pernah jelasin ke Fliot kenapa mereka berperang, dan Fliot juga nggak mau tahu. Gozal ngaku kalau nggak ada yang tahu kenapa manusia dan iblis berperang. Perang udah berlangsung selama 500 tahun, dan dimulai pas yang gelap pertama datang ke dunia ini. Yang gelap pertama datang dari dunia lain buat ngerebut dunia ini. Dan dia diterima sama iblis yang saat itu ditindas sama manusia. Enggak gampang buat ngehentiin perang yang udah berlangsung selama ini. Tapi, cita-cita yang diwariskan selama 12 generasi yang gelap udah berubah. Gozal adalah Pangeran Kegelapan saat ini, dan dia nggak mau ngerebut dunia. Tapi, Gozal ngeliatin kekuatannya yang besar dan bilang kalau dia masih Raja Iblis. Dan dia nggak bisa ngebiarin orang yang berbahaya buat iblis jatuh ke tangan manusia. Gozal ngingetin Fliot buat nurut sama dia, dan gabung sama tentara kegelapan. Fliot dengan tenang bilang kalau Gozal lebay banget ngira dia sekuat itu. Lagian, dia enggak mau ngambil pihak di perang ini. Gozal ngehentiin ngelepasin kekuatannya dan ngerasa geli ngeliat betapa bertekadnya Fliot. Dia terkesan sama Fliot dan bilang kalau tekad kayak gitulah yang bikin Fliot nolak raja. Gozal mau pergi, tapi dia bilang kalau ini bukan berarti dia nyerah. Dia ngira kalau susah banget ngedapein manusia yang gak terpengaruh sama kehadirannya. Dia enggak cuma ngomongin Fliot, tapi juga Belorosa. Cewek-cewek lain dateng dan nanya ke Belorosa apa dia baik-baik aja. Belorosa masih syak dan gak bisa ngomong apa-apa. Keesokan harinya, Belorosa kaget ngeliat Gozal udah ada di rumahnya lagi. Gozal lagi makan sarapan yang dibikin Riv. Riv minta Gozal pergi pas dia udah selesai makan. Gozal ngerengek minta Belorosa buat ikut sama dia, tapi Belorosa malah pergi buat ganti baju. Terus, Belorosa coba kabur diam-diam, tapi ketahuan sama Gozal. Gozal mau ngomong sama Belorosa, tapi Belorosa malah lari ke tempat latihan. Hari demi hari, Gozal terus datang ke rumah Fliot, dan Belorosa terusnya hindarin dia. Gozal kayaknya nggak ngerti kalau Belorosa nggak mau ketemu dia dan malah kagum sama kerja kerasnya Belorosa. Di kastil, Raja diberitahu kalau ada iblis misterius yang sering datang ke rumah Fliot. Raja marah banget karena Fliot nggak mau datang pas dipanggil dan sekarang kayaknya ngedukung pasukan kegelapan. Dia mau ngirim pasukan buat nangkep Fliot, tapi Putri Raja ngelarang. Kalau Raja salah tentang Fliot, tindakannya bisa bikin Fliot benar-benar ngedekatin pasukan kegelapan. Putri Raja bilang kalau mereka harus dengerin apa kata Fliot dan cari solusi yang sama-sama menguntungkan. Raja marah sama Putri Raja dan pahlawan emas setuju sama Raja. Dia minta pasukan biar bisa ngepaksa Fliot nurut sama mereka. Di kastil iblis,
Yulamina ngingetin Gozal kalau bahaya kalau dia sering datang ke rumah Fliot sendirian. Gozal bilang kalau dia lebih percaya sama Fliot daripada Raja Manusia. Kalau dia bisa ngerekrut orang sekuat Fliot, itu bakal jadi keuntungan besar buat pasukan kegelapan. Gozal bersumpah untuk ngelakuin apa aja biar bisa ngeyakinin Fliot. Yulamina bilang kalau pasukannya udah siap nunggu perintah Gozal. Tapi Gozal masih belum mutusin kapan mereka bakalan nyerang. Pas Gozal pergi, Yulamina khawatir karena beberapa iblis mulai ngomongin Gozal yang sering datang ke rumah Fliot. Dia curiga kalau Gozal nggak cuma datang ke rumah Fliot buat ngeliat Fliot. Di rumah, Fliot bilang kalau dia lagi mikir buat jualin peralatan yang terbuat dari sisik naga dan dia udah bikin prototipenya. Dia masih perlu banyak ngerjain lagi sebelum bisa dijual. Tapi Fliot bertekad buat ngebiarin bisnis ini sukses biar mereka bisa hidup mandiri. Rhys nanya ke Fliot apa dia yakin udah ngambil keputusan yang tepat pas nolak kerja sama Raja karena dia bakalan dapet lebih banyak uang kalau kerja sama Raja. Lagian, dia bisa ngegunain kemampuannya secara maksimal. Dia nanya ke Fliot apa dia nggak mau ngelawan iblis karena dia. Tapi Fliot bilang kalau Rhys salah, yang bener-bener ngehambat dia adalah pas dia tahu kalau dia punya kekuatan yang besar. Dia lebih milih nggak ngelawan siapapun kalau nggak perlu. Rhys bilang kalau itu berarti Fliot orang yang baik dan itu salah satu hal yang dia kagumi dari Fliot. Tiba-tiba, ada yang datang ke rumah Fliot. Ternyata itu pahlawan berambut emas dan Fliot ngomong ke Rhys buat nggak ngusir dia. Pahlawan itu ngasih dua pilihan ke Fliot. Entah Fliot jadi bawahannya, atau dia bakalan dianggap sebagai informan kegelapan. Kalau Fliot informan kegelapan, pahlawan itu bakalan ngebunuh dia saat itu juga. Pahlawan itu seneng banget sama pidatonya dan ngira kalau ini salah satu dari 3 adegan klimaks terbaik sepanjang hidupnya. Dia ngira kalau Fliot kagum banget sama orangnya sampai nggak bisa ngomong dan dia nggak nyalahin Fliot karena pahlawan itu yakin kalau dia bakalan jadi legenda di dunia ini. Yang harus dia lakuin cuma ngalahin penguasa kegelapan dengan Fliot sebagai bawahannya. Fliot minta maaf karena pahlawan itu ngebawa banyak orang ke rumahnya. Tapi dia bilang kalau dia nggak bakalan milih pihak di perang apapun yang terjadi. Pahlawan itu ngira Fliot pengkhianat. Tapi cewek-cewek di rumah Fliot bilang kalau itu perilaku yang tirani. Pahlawan itu ngancem mereka dengan pengkhianatan karena udah bantuin Fliot dan ngasih tawaran buat ngebebasin mereka kalau mereka bantu dia ngeyakinin Fliot. Fliot jadi serius banget pas dia sadar kalau dia nggak punya pilihan lain. Dia enggak mau milih pihak. Tapi dia juga nggak mau ngelawan di situ. Jadi, mereka harus pindah ke tempat lain. Pahlawan itu kaget. Tapi Rhys nggak keberatan buat pergi. Cewek-cewek lain juga pengen ikut karena tinggal sama Fliot udah ngajarin mereka kalau ngelawan iblis mungkin bukan hal yang benar. Semua cewek ngerasain hal yang sama. Tapi pahlawan itu bilang kalau nggak mungkin mereka bisa lolos dari kepungan tentara ini. Pahlawan itu ngejelek-jelekin Fliot. Tapi dia kaget pas Fliot pakai mantra teleportasi. Pas mantranya selesai, semua orang kaget banget ngelihat mereka udah hilang. Enggak cuma mereka aja. Karena Fliot entah gimana caranya ngepindahin rumah dan ladangnya juga. Semua orang kaget banget karena mereka nggak percaya Fliot bisa pakai teleportasi dalam skala gila kayak gitu. Saat itulah mereka sadar kalau iblis yang sering datang ke rumah Fliot udah datang. Pahlawan itu ngomong ke pasukannya buat nangkep Fliot. Gozal ngelihat semuanya udah hilang dan dia jadi marah banget. Dia nyalahin manusia dan bilang kalau dia harus ngasih pelajaran ke manusia. Dalam kemarahannya, Gozal ngasih perintah ke seluruh pasukan iblisnya buat kumpul dan ngelakuin serangan habis-habisan ke kerajaan Clairette. Ini yang ditunggu Yulamina dan dia ngomong ke semua iblis buat nyerang. Para prajurit manusia ngelihat kegelapan mendekat dan pahlawan emas kabur buat nyelamatin nyawanya. Di tempat lain, semua cewek kagum sama teleportasi Fliot karena semuanya sama kayak sebelumnya. Tapi, Fliot bilang kalau mereka sekarang ada di dekat kota di sebelah barat ibu kota kerajaan. Mereka sekarang udah cukup jauh dari ibu kota. Jadi cewek-cewek senang karena pahlawan maupun iblis nggak bakalan ngedapein mereka lagi. Bella Rosa paling lega karena iblis itu kayaknya suka banget sama dia. Fliot minta maaf karena Rhys harus ngerasain semua ini. Tapi Rhys senang selama dia bisa tetap di sisi Fliot. Rhys bilang kalau dia bakalan ngadain pesta buat ngerayain rumah baru mereka dan semua orang langsung masuk ke dalam rumah. Terima kasih udah nonton rekap cerita dari aku.